1000年了，你是第一个便利用秘法保存一丝残魂，设下考验。你似乎还能随意，如果你能通过考验，我自会将当年发生的事。就这，堪比阴阳境4重天的灵兽。Hai Sobat Movie, bertemu lagi dengan Mimin Yuba di channel Ucap Movie. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Mimin harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan melanjutkan Donghua Spirit Sword Sovereign part ke-52. Yang mana di part kali ini kita akan membahas episode 133 season keempat. Sebelum dimulai, jika kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, dan komen sebagai uang parkir buat Mimin beli kopi, oke? Jika sudah, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! Melanjutkan part sebelumnya, setelah Cuyun melihat sosok jiwa yang muncul dari sebuah patung, Cuyun kemudian menghampiri sosok jiwa itu dan meminta maaf karena dirinya telah lancang memasuki kuil suci miliknya. Namun, sosok jiwa itu tidak mempermasalahkan hal tersebut dan malah dia menjadi senang dengan kehadiran Cuyun. Karena selama 7000 tahun ini, Cuyun adalah orang yang pertama kali lulus dari ujian mayat kuno di puncak es yang telah dirinya buat, dan bisa memasuki kuil suci jiwa es ini. Jadi ternyata sosok jiwa ini adalah jiwa dari praktisi Matiar Emperor, yang bernama Bing Hun. Dia adalah penguasa kuil suci dan orang yang telah membuat para penjaga sekte peri bintang masih bisa hidup walaupun sudah mati di part kemarin. Senior Bing Hun kemudian menjelaskan kalau dulunya sekte peri bintang sangatlah mendominasi di benua ini. Tapi 7000 tahun yang lalu praktisi dari Aula Peri membuat sebuah konspirasi jahat yang ingin merebut pusaka milik sekte peri bintang. Dan karena itulah sekte peri bintang jatuh ke dalam kehancuran. Dan oleh sebab itu, dia mengatakan menggunakan sebuah teknik rahasia untuk mempertahankan jiwa para penjaga sekte peri bintang yang tersisa. Dan membuat sebuah ujian untuk menemukan pewaris yang ditakdirkan untuk mewarisi pengetahuannya. Mendengar hal itu, Cuyun akhirnya paham mengapa di puncak es sebelumnya banyak sekali mayat kuno di sana. Dan ternyata mayat kuno itu beserta binatang roh yang Cuyun hadapi di part sebelumnya merupakan ujian yang telah dibuat oleh jiwa Bing Hun ini. Kemudian senior Bing Hun menyadari meskipun kultivasi Cuyun tidaklah tinggi, namun kekuatan yang dimiliki Cuyun sangatlah mendominasi di ranahnya. Terlebih lagi, senior Bing Hun juga melihat Cuyun mahir dalam mengontrol petaka udara sesuka hatinya. Di sini, senior Bing Hun bisa mengetahui kalau Cuyun sudah pernah melakukan kontak langsung dengan sebuah meteorit dan bahkan sudah bertemu dengan sisa jiwa dari Raja Petaka Udara Surgawi. Karena Cuyun sudah bisa mengendalikan petaka udara yang ada di tempat ini. Senior Bing Hun kemudian menjelaskan bahwa meteorit-meteorit tersebut yang jatuh 7000 tahun yang lalu disebabkan karena Raja Petaka Udara Surgawi telah memanipulasi meteorit tersebut, yang menyebabkan bencana yang sangat mengerikan di sekte peri bintang ini. Nah, kalau kalian ingat di part-part sebelumnya, ibunya Cuyun pernah menceritakan awal terbentuknya lembah Losing yang ada di sekte bintang kuno, yang disebabkan karena dampak jatuhnya ribuan meteorit pada ribuan tahun yang lalu. Jadi inilah alasannya mengapa bisa jatuh banyak sekali meteorit di masa itu, karena perbuatan dari Raja Petaka Udara Surgawi.
Dan juga Raja Petaka Udara Surgawi yang telah Chuyun temui berasal dari Aula Peri, yang merupakan penyebab hancurnya sekte peri bintang ini. Nah, sedikit-sedikit sudah mulai terlihat benang merahnya ya. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Kemudian, karena senior Binghun banyak mengetahui kejadian-kejadian di masa lalu, Chuyun lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di pertempuran tahun itu. Dan apakah aura peri benar-benar sangatlah kuat. Namun, senior Binghun tidak langsung menjelaskannya. Dia memberikan sebuah penawaran kepada Chuyun. Jika Chuyun bisa melewati ujian yang telah dia persiapkan dan bisa mewarisi warisannya, maka dia akan menceritakan seluruh peristiwa yang terjadi kepada Chuyun. Selain itu, Chuyun juga akan mendapatkan sebuah kolam darah jiwa es, yang merupakan peninggalan dari senior Binghun yang dia dapatkan dengan jerih payahnya sendiri. Yang mana dengan merendamkan tubuhnya di kolam darah itu bisa memperbaiki tubuh dan jiwa serta memadatkan kekuatan milik Chuyun, yang bisa membuat Chuyun menjadi lebih kuat lagi. Kemudian senior Binghun menanyakan apakah Chuyun bersedia menerima tawaran ini. Dan setelah Chuyun berkata bersedia, senior Binghun memperingati Chuyun kalau ujian kali ini akan disertai dengan rasa sakit yang hebat. Dan jika melihat kultivasi Chuyun yang masih rendah ini, Chuyun akan kesulitan melewati ujian-ujian tersebut. Karena itulah senior Binghun kemudian memberikan bantuan kepada Chuyun, dengan membantu membuat Chuyun langsung menerobos ke ranah roh surgawi tingkat keempat. Lalu setelah terobosan tersebut, Chuyun pun memulai ujiannya dengan memasuki sebuah portal yang muncul. Yang mana di dalam portal tersebut Chuyun akan menyelesaikan ujian ke-1 sampai ke-3 dengan melawan binatang buas yang semakin kuat dari ranah Yin dan Yang tingkat 1, tingkat kedua dan juga tingkat keempat. Namun pada ujian ketiga di sini Chuyun agak kesulitan dengan melawan binatang roh yang sebanding dengan ranah Yin dan Yang tingkat keempat. Tapi setelah Chuyun mengetahui kelemahan dari binatang tersebut, Chuyun pun akhirnya bisa mengalahkan binatang itu. Setelah berhasil melewati ujian tersebut, Chuyun pun kembali ke kuil suci lagi. Dan senior Binghun sangat memuji Chuyun yang telah melewati ketiga ujian tersebut. Lalu di sini Xiaohun tiba-tiba ingin berendam ke kolam darah jiwa es duluan untuk memulihkan dirinya. Tapi untuk Chuyun belum bisa masuk ke sana karena ternyata ujiannya belum selesai. Yang mana masih ada satu ujian lagi, yaitu Chuyun harus mengalahkan senior Binghun sebagai ujian terakhirnya. Oke bosku, sekian dulu ya part kali ini. Wah, menurut kalian akankah Chuyun dapat memenangkan ujian terakhir kali ini dan mewarisi kekuatan dari senior Binghun yang merupakan praktisi Martial Emperor, atau nantinya akan ada sesuatu yang disembunyikan oleh jiwa senior Binghun ini? Kalau gitu kita tunggu saja di part selanjutnya ya. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini,
Monggo di subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Ucap Movie. Jika sudah, sampai ketemu di part selanjutnya ya. Bye-bye.